Pria misterius yang mengancam akan membom sebuah masjid di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berhasil diringkus. Sebelumnya pria misterius ini menelpon pengurus masjid dan mengancam akan meledakkan bom yang diletakkan di dekat mimbar. Tim gabungan berhasil amankan seorang pemuda bernama Zulkifli, 21 tahun di Jalan AP Petarani, Makassar, Rabu malam. Pemuda ini dicurigai sebagai pelaku teror bom di sebuah masjid di Jalan Macini Sawah, Kota Makassar. Ia menelpon pengurus masjid dan mengaku sebagai teroris, serta mengancam akan meledakkan bom di dekat mimbar di lantai 2 masjid. Dari pengakuan pelaku, aksinya dipicu karena kesal tidak diberi kalender oleh pengurus masjid. Saat ini yang diamankan satu orang, yang mana terduga pelaku yang melakukan ancaman melalui telepon. Jadi tim tadi, selain tim yang melakukan sterilisasi di masjid, tim lain yang di lapangan melakukan pengejaran, identifikasi, dan ditangkap di sekitar Jalan Petarani. Selanjutnya kasus ini ditangani oleh jajaran Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya warga Jalan Macini Sawah, Kota Makassar digegerkan dengan teror bom di masjid di kawasan permukiman mereka. Tim Cihandak yang dihubungi pengurus masjid langsung melakukan sterilisasi dan upaya pencarian bom yang disebut berada di dekat mimbar di lantai 2. Tersambung itu saya bilang bukan ini kayak yang telepon tadi yang ini yang cari iya saya ini adalah teroris, saya teroris yang mau membom masjidmu dan itu bom sudah ada dalam masjid. Saya menganggapinya biasa saja dalam artian ya ini mungkin teman-teman iseng bermain-main sama saya, tapi ternyata rupanya suara ini saya tidak kenal dan terus ancamannya lebih serius lagi. Setelah dilakukan penggeledahan, tim Gegana tak temukan bahan peledak dan hanya terdapat 2 benda mencurigakan, yakni ember yang tertutup dan bingkisan. Kedua benda itu telah dilakukan pemeriksaan oleh tim Jibom Gegana dan dipastikan keduanya tidak mengandung bahan peledak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sebuah minibus rusak berat setelah menabrak pengendara motor dan pembatas jalan di ruas jalan lintas Medan Binjai. 2 pengendara motor terluka akibat kecelakaan ini. Lalu lintas di ruas jalan lintas Medan Binjai sempat macet parah akibat kecelakaan yang melibatkan minibus dan motor. Minibus ini ringsek dan tersangkut di median jalan. Diduga kecelakaan ini dipicu oleh pengemudi yang berkendara secara ugal-ugalan sehingga kehilangan kendali. Mobil sempat menabrak pemotor sebelum menghantam median jalan dan tersangkut. Sementara pengendara motor yang ikut menjadi korban dalam kecelakaan ini langsung dilarikan ke klinik terdekat untuk mendapat perawatan medis. Motor mengalami kerusakan, sementara pengendara mengalami luka ringan. Sama kencang orang ini. Kira ini dengan sedan itu kan. Sedan itu lari kencang, kena kereta 2 tadi. Jadi dia nggak di sini semua. Posisi mobil ini dari mana tadi? Dari arah... Pemirsa, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mengamankan 2 begal sadis saat tengah tertidur di rumahnya. Salah seorang begal menangis saat digiring petugas ke kantor polisi. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mendatangi rumah 2 orang begal yang terkenal sadis saat beraksi. Tak mau kehilangan buruan, kedua begal yang tengah tertidur langsung disergap. Keduanya pun tak berkutik saat diringkus polisi. Kedua begal ini dikenal sadis dan tak ragu melukai korbannya saat beraksi. Kemudian para pelaku ini melakukan menganiaya korban dan mengambil sepeda motornya. Untuk para pelaku ini menggunakan senjata tajam berjenis samurai dan pelaku ini tidak segan-segan untuk melukai korban-korbannya. Wajah beringas begal berubah menciut dan bahkan menangis saat digelandang petugas menuju kantor polisi. Tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Seorang penjual di Tangerang, Banten nekat menganiaya pembeli dengan senjata tajam. Penganiayaan dipicu konsumen yang kurang membayar Rp500 saat membeli rokok. Sebuah video amatir merekam pertengkaran antara pembeli dan pemilik warung kelontong di Cipondoh, Tangerang, Banten. Pertengkaran berbuntut penganiayaan yang dilakukan pemilik warung terhadap para pemuda yang memaksa membeli sebungkus rokok. Padahal uang 4 orang pemuda tersebut kurang Rp500. Karena merasa terdesak, pemilik warung menyerang keempat pemuda dengan senjata tajam. Uangnya kurang, terjadi cekcok, akhirnya ada perkelahian yang mengakibatkan korban dibacok oleh tersangka. Untuk tersangka sudah kita amankan tadi malam. Polisi menahan pemilik warung di Mapolsek Cipondoh, sementara polisi masih menunggu keterangan korban yang tengah dirawat intensif di rumah sakit. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang pencuri spesialis rumah kosong di Padang, Sumatera Barat dibekuk polisi. Pelaku ditangkap aparat saat tengah makan malam di sebuah rumah makan. Dev Dukun, pencuri spesialis rumah kosong ini kaget. Pasalnya, saat tengah santap malam di sebuah rumah makan, polisi dari Polsek Nanggalo justru menangkapnya. Tersangka kerap mencuri di rumah kosong yang ditinggal pemilik yang berlibur. Pelaku menggondol barang-barang berharga berupa laptop, ponsel, dan barang elektronik lain. Rombongan pelaku ini sudah banyak TKP-nya. Namun demikian, yang dilaporkan masyarakat tersebut mungkin yang kecil-kecil, yang cukup meresahkan. Bersama sejumlah barang bukti, tersangka kemudian digelandang ke Mapolsek Nanggalo. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Menjelang malam tahun baru, situasi simpang Puncak Gadok terpantau normal pagi ini. Petugas gabungan tetap memeriksa surat rapid antigen bagi kendaraan dari arah Jakarta. Memasuki penghujung tahun 2020, situasi di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat terpantau normal. Arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai lancar, baik dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak maupun dari arah Puncak menuju Jakarta. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, dan Dishub Kabupaten Bogor tetap memeriksa surat rapid test antigen para pengendara. Sampai saat ini sudah ada sekitar 30% pengendara yang diputar balikan ke arah Jakarta karena tidak membawa surat rapid test antigen. Dan kerjasamanya kami ucapkan, kami dari Satgas COVID. Kondisi yang sama juga terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek jelang tahun baru 2021. Ruas jalan tol Jakarta Cikampek yang mengarah ke Cikampek terpantau lancar. Sementara dari jalur sebaliknya yaitu yang mengarah ke Jakarta juga terpantau lancar. Terdapat pos pengamanan Natal dan pergantian tahun di titik ini yang digelar oleh Satlantas Polres Karawang dan hanya berfungsi untuk memantau arus lalu lintas. Mengingat titik ini merupakan pertemuan antara ruas tol exiting dan tol elevate. Sementara untuk tes rapid antigen tidak tersedia di pos pengamanan ini, melainkan di rest area kilometer 57 arah Cikampek. Baik, dan pemirsa, apakah memang suasana yang tadi kita lihat begitu pagi tadi ini sepi, tidak biasanya di tahun ini di tengah pandemi suasana jelang pergantian malam tahun baru, tapi apakah siang hari ini masih juga normal? Kita akan melihat bagaimana situasinya di beberapa titik ya Fandi ya. Kita lihat ini di wilayah Gadok Jawa Barat dan juga wilayah Tol Japek. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Kevin Pakan dan Nadia Raisa. Kita ke Kevin dulu. Kevin, bagaimana situasi di Simpang Gadok siang hari ini? Ya, Fani, Lovi, dan pemirsa, untuk situasi terkini ini memang sama dengan situasi pagi tadi, yang mana terpantau normal, terpantau kondusif,
baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun arah sebaliknya. Namun Fani dan Lofi dapat kami informasikan ada sedikit ketersendatan, tepatnya dari kilometer 48 hingga perempatan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat, tepat di belakang saya saat ini, yang mana sedang dilakukan pengecekan dari petugas gabungan, yakni dari polisi, TNI, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP Kabupaten Bogor, yang mana ini sedang melakukan pengecekan rapid test antigen bagi para pengendara atau wisatawan yang akan menuju ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan memang untuk surat rapid test antigen ini merupakan hal wajib yang harus dimiliki oleh para pengendara atau wisatawan bila mana ingin berkunjung ke kawasan Puncak. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa setidaknya sampai dengan saat ini kami melaporkan ada sekitar 30% begitu para pengendara atau wisatawan yang diputarbalikkan ke arah Jakarta karena tidak memiliki atau tidak membawa surat rapid test antigen. Dan memang dari pihak petugas ini juga tidak menganjurkan untuk ke tempat fasilitas kesehatan yang disediakan. Ini diharapkan untuk putar balik ini mengingat agar masyarakat atau para pengendara ini dapat lebih disiplin, dapat lebih mematuhi adanya penegakan atau aturan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan memang dapat kami informasikan, Fani dan Lofi, untuk menjelang malam tahun baru nanti ini dibatasi khususnya bagi tempat-tempat usaha seperti kafe, tempat-tempat kopi ataupun tempat-tempat wisata ini dibatasi jam operasionalnya, yakni sampai dengan pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Dan terkait hal ini juga pihak dari petugas nantinya akan mengecek atau berpatroli begitu untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan yang terjadi di tempat-tempat usaha yang tadi saya sebutkan. Fani dan Lofi, dapat kami informasikan juga bahwa ada juga rekan kami, Nadia Raisa, tepatnya di Tol Jakarta Cikampek di kilometer 48 arah Karawang Barat, yang akan menyampaikan bagaimana situasi terkini di sana menjelang malam tahun baru. Ya Nadia, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Kevin. Situasi di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48 tempat saya melaporkan yang mengarah ke Karawang Barat, hingga saat ini terpantau lancar. Dan di sini juga terdapat pos pengamanan Natal dan Tahun Baru, di mana pos ini berfungsi untuk memantau kondisi lalu lintas, karena di titik ini kerap kali terjadi kemacetan akibat bottleneck. Karena titik ini memang merupakan pertemuan antara tol existing atau tol bawah dengan tol elevated atau tol layang. Namun untuk kondisi lalu lintas hingga saat ini masih terpantau lancar, oleh karena itu tidak diberlakukan kontraflow ataupun rekayasa lalu lintas lainnya. Hari ini juga lalu lintas didominasi dengan kendaraan golongan 1, dan sejak kemarin 30 Desember 2020 kendaraan sumbu 3 dilarang untuk melintasi ruas tol Jakarta Cikampek ini, dan jika ditemukan maka akan dikeluarkan lewat Karawang Barat. Sementara itu terkait dengan pemeriksaan rapid test antigen tidak dilakukan di pos ini, melainkan dilakukan di rest area kilometer 57 yang mengarah ke Cikampek. Namun menurut informasi yang kami dapatkan, usai tahun baru nantinya untuk pemeriksaan rapid test antigen akan dipindahkan ke rest area kilometer 62 yang mengarah ke Jakarta. Ya, Fandi dan juga Lofi. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek, dan sebelumnya juga ada Kevin Pakan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali teman-teman.